Pernah nggak kamu baru bangun tidur, hari itu bahkan belum benar-benar dimulai, tapi entah kenapa, kamu sudah merasa cemas. Kamu membayangkan pekerjaan yang menumpuk, pesan yang belum dibalas, dan kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Anehnya, tubuhmu ikut lelah memikirkan semuanya. Padahal, bisa jadi yang membuat kita lelah bukan kenyataan yang sedang terjadi, melainkan dari pikiran kita sendiri. Mari kita bahas lebih lanjut. Banyak orang lelah bukan karena hidupnya berat, tetapi karena pikirannya tidak pernah berhenti menciptakan kemungkinan buruk. Kita sering memikirkan hal-hal yang belum terjadi, takut gagal sebelum mencoba, takut ditolak sebelum berbicara, takut kehilangan sebelum benar-benar kehilangan. Padahal, sebagian besar dari apa yang kita khawatirkan belum tentu menjadi kenyataan. Menariknya, kita tidak hanya bereaksi terhadap kenyataan, kita juga bereaksi terhadap apa yang kita bayangkan tentang kenyataan. Misalnya, ketika seseorang mengirim pesan, "Aku mau bicara sesuatu sama kamu." Kalimat itu sebenarnya netral, tetapi banyak orang langsung membayangkan hal yang buruk. Mereka mulai merasa cemas sebelum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dalam buku Karakter 360 Derajat, ada pembahasan menarik tentang hal ini. Bahwa seringkali manusia tidak hanya hidup berdasarkan kenyataan, tetapi juga berdasarkan prasangka yang ia bangun di dalam pikirannya sendiri, yaitu ketika kita mulai membuat kesimpulan sebelum kenyataan berbicara. Dan seringkali, prasangka buruk itulah yang membuat hidup terasa lebih berat dari yang seharusnya. Karena tidak semua yang kita takutkan akan terjadi, dan tidak semua yang kita khawatirkan benar-benar nyata. Mungkin selama ini yang membuat hidup terasa berat bukan hanya keadaan yang kita hadapi, tetapi juga cerita-cerita yang terus kita bangun di dalam kepala. Dan jika prasangka bisa membuat hidup terasa lebih berat, apa yang terjadi jika prasangka buruk itu terus dipelihara setiap hari? Kita akan membahasnya pada bagian berikutnya. Apa yang paling sering kamu takutkan belum tentu terjadi, tetapi ketakutan itu bisa membuatmu hidup seolah-olah itu sudah terjadi. Misalnya, kamu takut ditolak, akibatnya kamu memilih diam. Kamu takut gagal, akibatnya kamu tidak pernah mencoba. Kamu takut dinilai buruk, akibatnya kamu terus menyembunyikan dirimu yang sebenarnya. Padahal, belum ada satupun dari ketakutan itu yang benar-benar terjadi. Namun prasangka buruk membuat kita bertindak seolah semuanya sudah menjadi kenyataan. Dalam buku Karakter 360 Derajat, dijelaskan bahwa apa yang terus kita pelihara di dalam hati dapat memengaruhi cara kita memandang kehidupan. Ketika hati dipenuhi rasa takut, kita lebih mudah menemukan alasan untuk khawatir. Ketika hati dipenuhi rasa marah, kita lebih mudah menemukan alasan untuk membenci. Dan ketika hati dipenuhi prasangka buruk, kita lebih mudah melihat ancaman di mana-mana. Masalahnya, hidup yang kita jalani seringkali mengikuti cara kita memandangnya. Bukan karena dunia selalu buruk, tetapi karena kita terus mencari bukti bahwa dunia memang buruk. Akibatnya, energi kita habis. Bukan untuk menghadapi kenyataan, melainkan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bahkan belum tentu terjadi. Karena itu, sebelum menyalahkan keadaan, ada satu pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri. Apakah hidupku benar-benar seberat itu? Atau selama ini, aku hanya terlalu lama hidup bersama prasangka-prasangka burukku? Dan jika prasangka buruk bisa menguras hidup kita, lalu apa yang terjadi ketika kita mulai memelihara prasangka yang baik? Kita akan membahasnya pada bagian berikutnya. Dua orang bisa hidup dalam keadaan yang hampir sama, tetapi merasakan kehidupan yang sangat berbeda. Seseorang fokus pada apa yang belum ia miliki, sementara orang lain fokus pada apa yang masih ia miliki. Dalam buku ini, dijelaskan bahwa rasa syukur membantu seseorang membangun prasangka yang baik terhadap kehidupan. Bukan karena hidupnya lebih mudah, bukan karena masalahnya menghilang, tetapi karena ia tidak lagi melihat dunia hanya dari apa yang kurang. Karena apa yang kita fokuskan akan semakin besar dalam pikiran kita. Jika yang kita lihat hanya kekurangan, hidup akan terasa penuh kekurangan. Namun ketika kita mulai menyadari hal-hal baik yang masih ada, cara pandang kita ikut berubah.
Mungkin itulah mengapa orang yang bersyukur terlihat lebih tenang. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, melainkan karena mereka tidak membiarkan pikirannya hanya dipenuhi oleh apa yang belum ada. Dan mungkin memperbaiki hidup tidak selalu dimulai dari mendapatkan sesuatu yang baru. Kadang, memperbaiki hidup dimulai dari menghargai apa yang sudah ada.